Bagaimana seandainya kalau kamu didiagnosa oleh dokter kamu punya kista? Apakah harus minum obat, operasi, atau mungkin perlu untuk cari second opinion? Jangan panik dulu karena di sini saya akan share bagaimana dan apa yang perlu kamu lakukan kalau kamu punya kista. Simak setelah yang satu ini. Jangan remehkan gula darah yang tinggi karena ini bisa berdampak pada kesehatanmu yang lain. Gula darah yang tinggi itu bukan hanya karena makanan atau minuman yang manis. Kalau kamu sudah nggak makan yang manis-manis atau minum tanpa gula, kemudian gula darahnya masih tinggi, itu artinya ada yang salah dengan tubuhmu. Dan kemungkinan besar itu terjadi karena apa yang kamu konsumsi setiap hari. Masalah gula darah itu memang terlihatnya mudah, tapi faktanya jauh lebih kompleks dari itu. Karena penyebab gula darah yang tinggi itu setiap orang berbeda-beda. Pengaturan pola makan yang tepat dapat berkontribusi sangat besar terhadap masalah gula darah yang kamu alami. Dan Healthy Cook dapat membantu kamu yang punya masalah gula darah melalui pengaturan pola makan yang tepat karena Healthy Cook ini didesain secara personal sesuai dengan kebutuhan masing-masing pasien. Untuk kamu yang ingin tahu lebih detail soal Healthy Cook, kamu bisa langsung kunjungi Instagramnya @healthycookstore atau kamu juga bisa kunjungi link di bawah ini. Mari kita lanjut videonya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode Panas. Panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini saya akan bahas suatu topik mungkin yang terdengar cukup serius, tapi tenang aja karena di sini saya akan bantu Sobat Sehat supaya lebih paham bagaimana kalau Sobat Sehat ini punya suatu masalah yang namanya adalah kista. Nah, di mana masalah ini sebetulnya sangat banyak ya, spektrumnya tidak semuanya berbahaya, tapi mana yang bahaya, mana yang perlu untuk mungkin kita ya udah just let it go ya, tidak perlu terlalu dipikirkan. Saya akan share di sini supaya Sobat Sehat tahu apa yang perlu dilakukan ya. Karena kalau kita berbicara soal kista ini memang kesannya wah ini kok kayaknya penyakitnya bahaya banget, ini harus segera kita tangani dan lain-lain. Sebelumnya saya ingin share dulu mengenai apa itu kista. Ya, jadi kalau Sobat Sehat pernah didiagnosa oleh dokter atau mungkin keluarganya ada yang mengalami problem ini, jangan langsung panik. Kista itu sebetulnya adalah suatu benjolan yang terbentuk dari jaringan atau membran yang terisi oleh zat tertentu. Jadi zatnya ini bisa macam-macam. Bisa cairan, itu yang paling sering ya. Kemudian juga bisa nanah, itu cairan yang dia sudah bercampur sama sel darah putih. Kemudian jaringan-jaringan yang lain. Kemudian juga bisa berisi udara ya, atau juga bisa berisi rambut. Nah, kista ini biasanya muncul di bawah permukaan kulit, makanya kelihatan ada benjolannya tuh. Atau juga bisa tumbuh di jaringan organ di dalam tubuh. Nah, yang paling sering itu adalah biasanya di ovarium. Nah, kalau di ovarium nggak kelihatan dari luar, tapi kalau misalnya di bawah kulit itu kelihatan tuh dari luar. Ini contohnya, jadi kista ovarium yang paling sering terjadi. Jadi ini adalah ya ovarium yang ada kistanya, bisa Sobat Sehat lihat ya. Di sini dia berbeda dengan ovarium yang sehat. Nah, kalau ovarium yang sehat ukurannya seperti ini, tapi ovarium kalau ada kistanya dia ukurannya seperti ini, jadi sedikit lebih besar. Nah, tentunya kalau secara kasat mata nggak kelihatan, biasanya perlu pemeriksaan lebih lanjut. Salah satunya adalah USG. Nah, kista itu bukan kanker. Ya, jadi kalau Sobat Sehat selama ini berpikir, wah kista ini benjolan, ini kanker dok, ini tumor, bahaya. Kista sendiri itu sebetulnya memang benjolan, tapi dia termasuk benjolan yang non-kanker. Secara umum kista itu tumbuhnya perlahan, jadi nggak langsung besar seperti kita habis kena benturan terus ada benjolan, bukan seperti itu ya. Dan tidak menimbulkan rasa sakit. Namun rasa sakitnya ini bisa muncul ketika kista kita itu sudah cukup besar dan menekan jaringan di sekitarnya itu ya. Jadi bisa muncul karena dia itu karena terinfeksi, karena pecah juga, sakitnya juga bisa muncul karena itu, atau bisa juga karena di area-area tubuh yang sensitif munculnya itu. Yang perlu diperhatikan itu apa sih? Tidak semua kista itu bahaya. Jadi kalau selama ini Sobat Sehat mungkin didiagnosa, oh Pak
Bu gitu, karena munculnya bukan hanya pada wanita ya. Yang namanya kista ini bisa muncul pada pria maupun wanita, meskipun pada wanita memang lebih umum munculnya, tapi pria bukan berarti tidak bisa muncul kista. Nah, tidak semua kista itu bahaya. Artinya apa? Ada kista yang fungsional dan ada kista yang patologis. Patologis ini dia berpotensi atau memang sudah menyebabkan masalah-masalah kesehatan. Itu yang kita sebut patologis. Tapi ada beberapa kista-kista yang munculnya itu karena suatu momentum ya, atau suatu event. Contohnya seperti kista folikel, kemudian kista corpus luteum, itu namanya ya, nggak usah dihafalkan. Kemudian kista ovarium, ini munculnya biasanya karena terutama pada wanita ya, karena yang namanya ovarium, kalau pria kan tidak punya ovarium. Nah, tapi kista-kista yang muncul pada pria itu juga bisa, dan itu juga seringkali memang bersifat patologis kalau pada pria. Karena kalau pada wanita ini kan dipengaruhi oleh yang namanya hormonal, karena hormonal wanita memang lebih kompleks. Jadi misalnya pada waktu menstruasi, pada waktu kehamilan, itu akan muncul kista yang sifatnya adalah fungsional. Nah, kemudian setelah menstruasinya selesai, kemudian setelah tidak hamil lagi, kistanya akan menyusut. Nah, yang seperti ini jangan dikhawatirkan karena sifatnya adalah fungsional. Yang perlu diperhatikan itu apa? Yang perlu diperhatikan tentunya adalah yang sifatnya itu patologis. Beberapa kista patologis contohnya ya, yang saya share di sini namanya kista dermoid. Itu jadi biasanya dia di bawah kulit tuh muncul benjolan. Juga bisa ini yang paling banyak saya handle ya, pasien-pasien yang punya kista endometriosis. Jadi dia endometriosis itu dia suatu jaringan yang tumbuh di luar rahim. Itu bahasanya seperti itu biasanya. Kemudian juga cis adenoma. Ini juga yang dia berpotensi untuk muncul masalah-masalah kesehatan juga, cis adenoma. Dan yang paling sering ya, terutama di wanita-wanita yang usianya produktif, itu adalah PCOS atau singkatan dari Polycystic Ovarian Syndrome. Nah, kalau pasien-pasien saya yang di usia-usia produktif, wanita, paling banyak tuh masalahnya PCOS. Itu arahnya biasanya mereka yang sulit untuk punya anak, ya, pejuang garis 2 tuh katanya seperti itu. Itu paling banyak masalahnya adalah PCOS. Meskipun bukan cuma PCOS ya, ada masalah-masalah yang lain, tapi yang paling umum memang masalah PCOS. Lalu apa dok penyebab munculnya kista itu? Nah, seperti yang tadi saya sampaikan ya, karena tidak semua kista itu berbahaya, di sini yang saya sampaikan tentu yang sifatnya patologis atau yang bisa menyebabkan masalah-masalah kesehatan. Yang pertama, penyebab munculnya kista adalah penyumbatan di saluran atau kelenjar. Itu sebabnya ya, kalau kita berbicara mengenai tempat munculnya kista, itu seringkali adalah apa? Tempat di mana dekat dengan kelenjar. Contoh seperti kelenjar ovarium tadi ya, kita bilang kista ovarium. Di kelenjar mamai ya, itu ya, di kista yang di payudara. Kemudian kalau di pria itu epididymis, itu contohnya. Kemudian kista di jaringan ini sebasea di bawah kulit ya, itu juga bisa. Kemudian kista di otak itu juga bisa. Ya, kemudian kista di ginjal itu juga bisa. Intinya apa? Di tempat-tempat banyak saluran, kemudian di tempat dekat kelenjar, itu yang paling umum munculnya kista. Kemudian kista itu juga bisa muncul karena apa? Infeksi, entah itu infeksi bakteri, infeksi virus bisa. Kemudian juga karena pertumbuhan sel yang abnormal. Nah, ini yang berpotensi menuju keganasan ya, kanker biasanya. Kemudian juga bisa karena trauma, karena benturan yang biasanya karena cedera ya, itu juga bisa. Bukan yang benjolan yang kelihatan, tapi ini justru yang kronis, yang sifatnya mungkin dalam arti yang tidak kelihatan. Kemudian juga bisa karena faktor genetik atau keturunan. Nah, jadi memang ada potensi, tapi ini biasanya justru jarang terjadi. Yang lebih biasanya lebih banyak adalah karena 4 hal yang saya sebutkan tadi. Faktor risikonya apa? Faktor risiko ini berbeda dengan penyebab ya. Ya, kalau kita bilang faktor risiko ini adalah faktor-faktor yang bisa memperbesar terjadinya kemungkinan munculnya atau timbulnya kista.
Contoh, misal tadi seperti ada faktor genetik ya. Faktor genetik ini bisa menjadi faktor penyebab. Tapi kalau faktor risikonya ini teratasi, meskipun ada genetiknya, meskipun ada keturunannya, tidak harus muncul kista. Itu sebabnya saya selalu katakan, faktor risiko ini yang bisa kita kontrol. Faktor risiko ini yang lebih penting untuk kita perhatikan. Karena kalau faktor risikonya ini bisa kita perhatikan, sekalipun punya keturunan atau orang tuanya punya kista, kita juga tidak harus punya masalah yang sama. Nah, faktor risikonya itu apa, Dok? Faktor risiko yang pertama paling besar tentu adalah karena ketidakseimbangan hormon. Nah, jadi yang punya hormon ini bukan cuma wanita ya, meskipun wanita hormonnya lebih kompleks, tapi pria pun juga punya hormon. Itu sebabnya pria juga punya potensi untuk punya kista. Gitu, meskipun wanita memang lebih kompleks, terutama di usia-usia produktif, itu yang lebih perlu diperhatikan. Kemudian infeksi yang terjadi secara berulang-ulang. Nah, jadi infeksi itu karena apa? Karena menurunnya imunitas. Makanya kenapa saya selalu sampaikan penting untuk kita menjaga imunitas kita supaya seimbang. Karena kalau imunitas kita menurun, kita gampang untuk terinfeksi. Kemudian penggunaan obat-obatan ini juga bisa memunculkan kista juga, berpotensi memunculkan kista, terutama obat-obatan yang mempengaruhi hormonal. Kemudian kebersihan yang buruk. Nah, ini biasanya kista yang di permukaan kulit atau di bawah kulit. Itu biasanya juga terjadi karena kita punya kebersihan yang kurang. Dan juga tentu yang ingin saya lebih emphasize, lebih highlight di sini tentunya adalah karena pola hidup yang buruk. Termasuk pola makan, ya. Aktivitas orang-orang yang mager, ya, punya pola hidup yang sedentary, kemudian pola tidur yang kurang baik, kemudian juga stres tentunya. Sekarang ya orang-orang yang anak-anak zaman now punya masalah mental health. Nah, itu juga perlu perhatikan. Nah, meskipun stres itu bukan cuma psikis, tapi juga karena paparan toksin itu juga sangat memungkinkan. Nah, jadi kalau misalnya ibu-ibu hamil, ya itu perlu lebih diperhatikan lagi karena paparan toksin ini juga bisa mempengaruhi janinnya. Itu yang saya sampaikan di video saya sebelumnya. Nah, jadi apa, Dok, yang perlu dihindari? Nah, kalau kista ini kan tadi macam-macam, ya, terutama yang sifatnya patologis. Apa sih yang perlu kita hindari? Tentu terkait dengan pola hidup ya, yang perlu dihindari yang pertama adalah paparan toksin yang tadi saya sampaikan, rokok, alkohol. Saya kira kalau penontonnya SB30 Health udah nggak ada yang ngerokok dan minum alkohol ya. Saya doakan seperti itu karena rokok, alkohol memang hampir semua orang sudah tahu kalau ini kurang baik. Nah, tentu dalam arti memang kalau kita konsumsinya itu sesekali ya masih ditoleransi. Tapi kalau kita punya kebiasaan, karena yang namanya pola hidup ini bukan dilakukan sesekali, tapi yang sudah jadi habit. Nah, inilah yang perlu dihindari. Yang kedua adalah bahan kimia sintetis. Nah, bahan kimia sintetis yang tadi saya katakan paparan itu juga berlaku pestisida, fungisida, glyphosate. Nah, jadi kalau selama ini mungkin perlunya apa sih, Dok? Kita konsumsi sayuran yang organik, bukannya sama aja seperti sayuran-sayuran yang pada umumnya yang konvensional. Nah, sebetulnya itu yang perlu kita perhatikan. Kalau itu yang non-organik atau konvensional, kemungkinan untuk terpapar pestisida, fungisida, glyphosate itu jauh lebih besar. Dan inilah yang bisa menyebabkan juga masalah-masalah ya, karena ini yang disebut yang namanya adalah endocrine disruptor atau yang mempengaruhi kita punya hormonal endokrin itu tadi. Kemudian antibiotik. Nah, antibiotik mungkin orang selama ini taunya obat-obatan. Ya, masalahnya gini, obat-obatan ini tidak hanya untuk manusia tapi juga untuk hewan-hewan yang ternak terutama. Baik itu ikan yang diternak ya, ikan-ikan air tawar terutama, kemudian hewan seperti sapi, kemudian domba, kambing gitu, babi juga terutama. Itu. Nah, ini seringkali diberikan antibiotik. Kalau kita makan daging-daging hewan ternak ini yang juga bisa menyebabkan kita terpapar antibiotik meskipun kita tidak konsumsi antibiotik secara langsung. Dan ini juga bisa berpotensi menyebabkan kista, pertumbuhan sel yang abnormal. Nah, terutama sekarang juga banyak tuh makanan-makanan yang direkayasa genetik atau yang disebut GMO.
Ada juga sekarang yang lebih keren, sebutannya bioengineering food. Wah, keren banget nih, tapi itu nggak baik. Nah, mungkin kalau buat sobat sehat yang tertarik untuk saya bahas GMO lebih lanjut, boleh tulis di kolom komen. Next akan saya bahas supaya tidak tercampur di video ini, ya, penjelasan mengenai GMO. Karena ada yang saya dengar katanya dokter ini nggak apa-apa dok konsumsi GMO. Ada yang bilang katanya bahaya konsumsi GMO. Nah, coba kalau buat sobat sehat yang tertarik, bisa tulis ya, nanti akan saya bahas lebih detail mengenai GMO food. Apakah memang itu oke, apakah itu lebih perlu kita perhatikan lagi. Nah, dan tentunya yang tadi saya bahas salah satu masalah kista yang paling banyak adalah PCOS. Itu disebabkan karena konsumsi karbohidrat yang tinggi. Nah, mungkin kalau yang mau dibahas lebih spesifik soal PCOS juga boleh tulis di kolom komen. Dok, bahas soal PCOS, nanti saya akan bahas lebih lanjut. Tapi salah satu penyebabnya, faktor risikonya adalah karena apa? Konsumsi karbohidrat tinggi terutama adalah karbohidrat yang olahan. Ya, nah, jadi buat sobat sehat, ini adalah kaidah-kaidah umum apa saja sih pola makan ya yang perlu dihindari untuk mencegah munculnya kista yang sifatnya itu adalah patologis itu atau yang menyebabkan masalah-masalah kesehatan. Nah, jadi kalau misalnya sobat sehat sudah didiagnosa punya kista oleh dokter, bagaimana? Apa dok yang perlu dilakukan? Ini ya. Beberapa pemeriksaan yang perlu dilakukan ya entah buat preventif atau mungkin juga buat sobat sehat yang sudah punya kista. Ini sebetulnya pemeriksaan yang perlu dilakukan lebih lanjut. Yang pertama adalah USG. Ya, USG ini bisa dilakukan di berbagai macam lokasi, ya disesuaikan sesuai kebutuhan aja. Yang kedua adalah blood test atau pemeriksaan darah. Ada beberapa pemeriksaan, ya tanyakan ke dokter yang menangani. Di sini saya share beberapa pemeriksaan yang common, yang rutin, ya, yang umum. CA125, HE4, AFP, HCG, CEA, ini yang umum ya. Tapi kalau yang lebih detail bisa dikonsultasikan dulu ke dokter yang menangani. Kemudian juga pemeriksaan fisik, itu kalau misalnya kelihatan secara luar itu bisa dilakukan pemeriksaan fisik. Kemudian juga pap smear atau juga sampai MRI. Ya, untuk pemeriksaan yang lebih lanjut itu. Nah, di sini memang saya tidak jelaskan terlalu detail ya mengenai makanan-makanannya apa saja karena jenis kista itu banyak sekali. Jadi buat sobat sehat yang mungkin ingin saya bahas lebih detail mengenai kista ini, kista apa yang ingin dibahas oleh sobat sehat, boleh tulis di kolom komen. Next akan saya jelaskan lagi di video selanjutnya. Tapi yang saya harapkan sekarang sobat sehat tidak panik dulu ya. Jadi jangan buru-buru panik kalau misalnya didiagnosa punya kista nih, langsung bingung harus operasi dan lain-lain. Jangan panik dulu, perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ya, konsultasikan dulu ke dokter supaya kita juga bisa mengambil langkah yang tepat. Semoga video ini bisa bermanfaat. Bisa di-share ke video ini ke teman-teman, saudara-saudara, kerabatnya supaya semuanya bisa lebih sehat. Stay fit and stay healthy. See you. Lalu apa dok penyebab munculnya kista itu? Yang pertama, penyebab munculnya kista adalah penyumbatan di saluran atau kelenjar. Kemudian kista itu juga bisa muncul karena apa? Infeksi, entah itu infeksi bakteri, infeksi virus bisa. Kemudian juga karena pertumbuhan sel yang abnormal. Nah, ini yang berpotensi menuju keganasan ya, kanker biasanya. Kemudian juga bisa karena trauma, karena benturan yang biasanya karena cedera ya, itu juga bisa. Kemudian juga bisa karena faktor genetik atau keturunan. Nah, jadi memang ada potensi, tapi ini biasanya justru jarang terjadi. Yang lebih biasanya lebih banyak adalah karena 4 hal yang saya sebutkan tadi.